Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Pemuda Nganggur. Jangan lupa nganggur hari ini hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Kali ini saya silaturahmi bertemu lagi dengan Juragan Masaan dari Sukaharjo. Sekarang punya YouTube sendiri nih, Ya, Anggur All in One. Kebun anggur Alinwal Jadi ya. kita baru tandem nih, gitu. Gak mau saya tanya sama dia. Kolaborasi ya, kita kolaborasi. Masaan ini bawa apa lagi nih? Saya tuh kalau ketemu dia tuh pasti dibawain kertas-kertas yang nyeleneh lah. Nyeleneh ya? Jarang orang tahu gitu kan. Ini Jadi- ada kertas apa nih Masaan? Jadi ini acak-acakan ya. Jadi sebelum kesini kita mampir kemana-mana ya. Tadi ada ke customer, terus tadi ada kumpul sama Bu Badaria, sama sambil banyak orang, semua icip-icip. Jadi tinggal segini. Sisaan aja lihat. Sisanya tinggal segini. Jadi yang kita harusnya kita review dulu Iya, sebelum kita kumpul tadi. Cuman tiap orang icip. Begitupun tamu juga icip. Tadi ada bagian tuh yang gede itu warnanya keluar. Iya. Kalau Cupidon warnanya kan variasinya di tengah ya. Nah, terus dia ambil yang gede. Iya. Tuh koko-kokonya kita larang juga sayang kan. Nah, kalau kemarin fotonya bagus. Jadi ini Ada yang dokumentasi ada. Jadi ini ada 2 dompol. Saya sambung tanggal 21 Januari 2022 ya. Baru jadi udah mateng ini mungkin berapa bulan ya? Hitung sendiri. Disambung itu keluar buah nih ya. Belum. Entrance-nya cuma sebesar ini Bang Aris. Kecil banget. Jadi F2-nya. Jadi pada waktu itu minim entres. Jadi entresnya udah kena semut nih. Jadi dia lama banget, tapi sekali tumbuh langsung pecah gede di 16 min 3. 16 min 3 Rostoknya. Ini rostoknya tuh pakainya indukan apa bibit? Bibit dulu, ditanam dulu, tapi habis itu disambung. Nah, dia tumbuh dua klaster ya. Pertama kan dia batangnya gede tapi muda, tapi batnya kok potensial. Jadi memang ciri khas ya. Saya tanam beberapa Cupidon, dia memang batnya membesar. Batnya cepat gitu. Iya, di primer loh, di batang primer ya. Pada waktu itu masih lurus. Saya potong baru 7 daun keluar kembang. Waktu itu ini kembangnya bukan kembang PHP nih. Tapi tangkainya udah memanjang gini nih, lucu nih. Karena di deskripsi katanya bisa nyampe 50 cm loh, Bang. Panjangnya 50 cm. Makanya bener apa enggak? Tapi kayaknya kalau lihat polanya emang bener. Iya. Ini dari sini aja udah lebih dari tapi ini 30 cm ya. Tapi ini belum bisa dikatakan ideal. Iya, karena bukan sempurna. Belum sempurna. Ini pasti. Tadi Bu Badaria juga bilang ini murni tanpa GA. Udah tanya berarti kan polanya udah kayak GA ya. Walaupun belum di GA sama sekali. Belum pupuk juga. Gede kan. Nah, di warnanya kayaknya bukan warna solid Cupidon nih. Tapi dia tergantung pencahayaan. Kalau di deskripsi bisa nyampe merah ya. Tapi berinya, variasinya itu dari sini nih, di tengah, di atas sama bawah dia hijau. Tapi nanti mungkin bisa matang sempurna ya, kayak trans ya. Udah di zoom lihat nih. sini tuh variasinya di tengah ya, teman-teman. Di tengah. Coba lihat sebaliknya. Nah, masih hijau. Kalau dilihat dari samping kemarin pas waktu berry full, jadi di sini merah, di sini hijau, karena yang menghadap matahari sini. Oke, betul. Saya pernah lihat kejadian kasus kayak gini sih sebenarnya. Itu sebenarnya umum ya. Ini Cupidon. Secara rasa dia sebenarnya sangat harmonis secara deskripsi. Coba Bang Aris cicip. Cuman dia renyah. Ini Cupidon nih ya. Iya, coba tuh. Ini itu mungkin ini nggak abal-abal loh. Maksudnya kan kemarin ada isu kalau Cupidon ini Rineman Basanti. Tapi kan dari daun, dari tangkainya udah beda. Udah beda. Dia kecil, oren dia. Ini tuh buah di batang primer tapi size-nya gede ya. Gede. Kalau saya tuh udah lewat ya teman-teman ya. Gede loh. Ini tuh udah gede hitungannya. Tinggi pohon 2 meter doang. Dan ini tanpa GA gitu. Tanpa GA alami. Bener. Dan ini maksudnya Bu Badria juga tadi ngomong memang kalau misalnya memang mau merah sempurna mungkin coba hormon etepon. Etepon atau tapi kalau yang aroma tadi apa? Magnesium sulfat. Oke. Bismillah. Lumayan. Ada rasanya. Biji udah coklat kan ya? Biji udah coklat. Ini pematangan cepat loh dia. Rasanya kayak apel ya? Iya, kayak apel ya? Kriuk-kriuk ya? Nah, yang crunchy. Mungkin maksudnya kayak ini fruity tone kali ya, kalau teman-teman bilang. Apel. Apa tuh artinya?
Splitoon. Oh, gitu ya. Kayak Ilaria kali ya. Bijinya lu makan lu. Jadi tadi kan saya baru ini Om. Baru ikut apa namanya di narasumber. Di narasumber itu saya ketemu dosen, dia lagi meneliti anggur. Dia bilang anggur ini salah satu buah yang bisa mengawetkan muka kita, wajah kita. Buset. Dan bijinya pun bisa. Jadi kalau gitu. bijinya sekalian aja kita. Jadi nggak usah pakai stromycin dong. Iya. Nggak usah di seedless kan? Nggak usah juga kita pakai apa namanya? Jadi gini, ini kalau lo nilainya harus fair. Jadi kita nggak usah lihat yang lain. Ya, betul. Dari tampilan, ukuran, tandan itu gimana? Lo nilainya gimana lo? Kalau dari segi ukuran dan tandan ini mungkin kena di 9 Om. Gitu ya. 9, walaupun ini memang tidak sempurna, cuman dengan pohon yang tadi Om bilang itu baru tinggi 2 meter. 2 meter. Dan bisa menghasilkan buah dan beri sebesar ini tanpa 2 perlakuan tompol loh. hormon. Ini sih gila sih sebenarnya. Gede ya. Gede. Itu bisa lebih gede lagi loh. Ini menurut saya saya sih dengan tandan seperti ini 9 tuh masuk nominasi. Masuk ya. Ini menurut pendapat saya ya. Ini nggak tahu apa efek dari rostoknya atau memang dari variannya yang vigor ya. Jadi batangnya besar. Ketika pembesaran ini dia kita pupuk nitrogen itu tetap nggak keluar tunas. Jadi kayaknya lari semua ke sini. Gitu. Jadi batnya gede tuh, yang sisanya yang lurusnya itu kan tak lebih 2 meter tak rebahin. Iya. Batnya gede-gede tapi nggak mau ini. Mungkin teralis. Mungkin kalau setelah tak panen, mungkin dia mau keluar tunas, mungkin loh ya. Nah, itu. Ini rostoknya tadi apa? 16 min 3. 16 min 3. Mas An tahu nggak apa sih namanya peranan 16 min 3 dalam penyerapan pupuk itu dia mampunya seperti apa? Jadi 16 min 3 ketika ini pembuahan, bayangin dari tunas air ya, itu baru ya kalau idealnya tinggi 2 meter ya paling baru 2 bulan tanam. Jadi mungkin dia penyerapan kaliumnya bagus mungkin. P-nya malah justru kurang. Karena dia langsung bawa buah, bukan buah bonus kan? Nah, gitu. Nah, ini Cupidon. Ada lagi kita masuk ke varian selanjutnya atau masih bahas Cupidon? Varietas selanjutnya. Ini Cupidon cukup. Varietas selanjutnya nih Bang Aris. Ini nih, ada 2. Dia ini mungkin buah pertama di Indonesia. Termasuk Cupidon nih. Karena saya dapat paling awal itu di Januari. Oh, ini buah pertama nih. Buah pertama, iya mungkin loh ya. Nyobain paling pertama Cupidon kali ya. Enggak, tadi ada yang cobain ini. Enggak. Yang bikin konten mungkin lu doang yang pertama, gue juga belum. Nah, terus ini termasuk ini Cupidon. Ini pernah ada konten saya. Ini datang bersama. Jadi di awal Januari. Ini F1 tak sambung, dia tunas air bawa buah nih, buah. Kalau ini F2-nya Cupidon. Jadi ada selisih kan, ada selisih 21 hari kalau nggak salah. Jadi itu, coba ini Retrus. Jadi ini klasternya cuma segini. Jadi saya tadi anak buah saya guntingin ini, saya marahin karena dari atas ini Bang Aris. Saya bilang udah nggak apa karena memang kita dapatnya itu. Jadi menandakan di sini udah dapat siksaan dia. Iya. Siksaan orang datang diambil comot. Dicip-icip. Kadang kita sendiri habis nyiram dicip-icip gitu. Coba Bang Ari. Nah, ini Retrus ini sebelum saya cobain Retrus ini varietas dari mana Om? Retrus ini ada yang saya dapat dari Rusia, tapi di Ukraina udah ada dan dia masuk varian baru dan idola. Kenapa? Karena dia termasuk varietas bunglon. Artinya iya, artinya dia bisa berubah warna tergantung pencahayaan. Hampir kayak semua anggur, cuman dia warnanya kalau pencahayaan cukup warnanya kontras. Makanya kemarin dia kok kuning aja ya. Tapi ini kan tunas air buah. Di buah di bat itu dompolannya gede, nanti ada nih di fotonya ya. Ada fotonya nanti ada. Ada. Jadi mulai keluar merahnya. Kalau ini cukup kuning tapi udah mateng. Coba icip dulu. Ini udah mateng. Ya. Ini Rusia ya. Rusia. Cuma di Ukraina udah ada. Kalau Cupidon ini dari? Sama dari Rusia, dari seluruh Rusia. Mungkin kayak Malaysia, Indonesia kali ya. Rusia Ukraina juga berdekatan. Iya, berdekatan. Iya, benar. Kita cobain Retrus teman-teman. Retrus. Coba di zoom terus.
zoom. Red Rose ini mungkin masih keluarganya Fragrant Rose dan sebagainya ya. Saya nggak tahu. Fragrant Rose kan dari Cina. Dari Cina. Cuman kayak kalau dari namanya kayak Rose gitu nggak tahu. aroma mawar gitu. Seri rose-nya banyak. Kalau dari sini sih mana ada gitu cium. Kalau Jupiter kan kecium. Tapi dia foxy ya, menyengat doang dia. Jauhan lah, teksturnya lebih enak ini daripada Jupiter. Ukuran dia juga sedikit wangi kata Bu Badaria. Iya, ini memang ada wangi mawarnya benar. Nah kan, enak kan? Mawarnya. Memang nggak terlalu kecil, cuman kayaknya bisa lebih maksimal lagi kalau tadi Bu Badaria bilang pakai magnesium sulfat. Magnesium sulfat, jadi aromanya kan. Iya. Ukuran bisa. Tandanya Bang, ini ngeri. Jadi ini ada pembuahan kedua yang saya bilang dari bat. Tandanya gede. Lebih gede dari ini. Jauh lebih gede. Nanti ada fotonya. Nanti kita mau bikin konten sama Mas Danang Jogja Anggur. Oh, nanti kalau gitu. bisa lihat di channelnya Jogja Anggur, kalau nggak di Anggur All-in-One ya. Ada nanti. Si Veritas Red Rose ini ya. Saya boleh cobain satu lagi, kayaknya tadi menarik. Jadi si Red Rose ini karakternya itu memang ketika digigit crunchy gitu. Cuman daging padat ya. Daging padat. Cuman ketika udah hampir diketelan, rasanya baru keluar. Iya. Cuma sebelum ketelan juga rasa udah pas dikunyah juga rasa udah keluar. Cuma kayak kita gigit terus dia tuh langsung lumer gitu. Enak kan? Mantap. Ini kayak mirip-mirip tamaki belum matang gitu. Iya kan? Enak emang bener. Kalau Grand Prix pas waktu petik itu lebih enak lagi daripada tamaki. Makanya kaget. Karena Grand Prix ini kulitnya bisa dimakan dan dia dagingnya mirip ini renyah. Grand Prix. Kemarin sayangnya memang pas dikirimin ke tempat saya udah rontok. Udah rontok di perjalanan KO kan. Gitu. Memang dari aroma emang kerasa. Kerasa ya. Jadi sekarang ini Oman anggur yang beraroma itu lagi banyak banget dicari. Oh gitu ya. Lagi banyak dicari. Saya juga ketika konten saya juga mencari. Mati. Oke. Terus? Ketika konten juga saya mencari-cari nih varietas anggur yang beraroma wangi-wangi. Nah kemarin saya terakhir di Kebun Api saya juga nyobain Fragrant Rose gitu kan. Fragrant Rose kita buah terus-menerus tuh genjah banget itu Fragrant Rose. Genjah banget ya. Itu aroma. Cuma secara rasa aroma wangi kuat. Cuman tekstur masih kalah sama Red Rose. Iya, kalau tekstur dia agak sedikit juicy memang. Ya. Dan kalau dari size juga kayaknya masih menang Red Rose. Jauh, menang Red Rose jauh. Gitu. Ini aja yang dibawa. Wah gila emang Mas Ani koleksinya teman-teman. Tapi ini tadi banyak yang icip-icip lihat nih dari sini nih. Dari sini ya ada sebelah. Nggak apa-apa. Yang penting semua icip-icip karena varian baru ini limited ya. Jadi satu dompel, satu berry aja sangat berharga ya. Sangat berharga. Jadi rasa penasaran orang hilang. Jadi orang-orang sebelum beli bibitnya saya udah nyobain buahnya gitu. Mantap kan? Okay. Jadi sebenarnya Mas Ani khawatir ini teman-teman berpikir Om Aris mah memang udah biasa gitu kan kayak gini-gini. Cuman saya nge-review itu berdasarkan apa yang saya rasakan dan harusnya emang itu. Jadi objektif lah ya. Objektif gitu kan. Teman-teman bisa buktikan sendiri lah tamaki kalian ini bahas sendiri benar nggak apa yang saya bicarakan Portuguese Dream yang saya sempat review. Benar nggak rasanya ketika di teman-teman berbuah gitu ya. Jadi fair lah gitu. Jadi teman-teman bisa mengambil pilihan nih karena siapa yang mau kalian ambil. Oke. Siap. Ada lagi varietas yang lain? Ini ada tamaki, cuman nanti takutnya kapok loh. Gak ada kapok-kapok. Jangan. Gak dibolehin. Mau dikemanain lagi? Jangan dulu. Coba satu deh. Kangen saya sama tamaki. Padahal saya di Kebun Api kemarin saya nyobain tamaki. Tamaki. Kebun Api itu ada satu blok itu full tamaki. Itu dari saya semua tuh. Saya udah tahu sebenarnya. Saya udah ngeliat di Wet Garden itu ada satu blok ini varian saya semua nih, di saya semua nih. Udah gagal tamaki ya. Iya kan? Jadi ya stop, jangan komen, oke? Jangan komen ya. Ya itu kapasitas lu cuma 2 itu doang, jangan lebih. Karena tamaki udah tahu semua lah kan. Udah ya. Dah, tuh. Kira-kira Mas An,
selain varietas ini bakal ada lagi nggak sih varietas yang sekiranya menjadi incaran para pengangguran Indonesia ke depannya? Kalau incaran pasti ada terus ya. Cuman gini, orang Indonesia itu, pengangguran Indonesia itu kayak kita ya, sama. Kita berkaca dari kita sendiri lah, jangan ngomongin orang lain. Masih hidup ya? Masih. Orang pelihara anggur itu berdasarkan varietas baru. Iya. Tahu nggak Cupidon, Retros, Grand Prix ini kita datengin ini nggak cuma 3 varian. Kita datengin 11 varian. 11 varian, 3 terpilih ini. Dari paling cepat berbuahnya, dari kegenjahan dan rasanya. Ada lagi saya punya Painter, rasanya masih kalah sama 3 ini. Jadi ini varietas terpilih. Gitu. Ya walaupun ada yang berbuah kayak model Venter, cuman itu nggak masuk nominasi. Nggak masuk. Kalau ini masuk dari dompolan, rasa, Cupidon apalagi bentuknya aja udah kayak gitu. Grand Prix rasanya juara. Jadi ada dasarnya Bang Aris. Nah ini tadi kita udah jumpa nih sama Bu Badariah. Kebetulan Bu Badariah bawain apa yang saya pesen. Jadi ada varietas baru lagi. Tapi itu masih nanti mungkin bisa setahun lagi, 2 tahun lagi, karena kita harus membuahkan dulu. Ya, tadi info Bu Badariah gimana? Kita bisa lihat pembuahan pertama itu di 1 tahun kan? 1 tahun. Artinya nyampe 1 tahun nanti varian dari Bu Badariah itu belum kita lepas. Iya. Jadi buat informasi buat teman-teman, tadi juga kita udah diskusi, tadi juga videonya ada. Banyak banget para penganggur Indonesia setelah 1 tahun 2 tahun berbuah itu pokoknya drop ya. Benar. Saya juga ngalamin. Saya ngonten kan kemana-mana. Saya tahun lalu, saya udah bertahun-tahun ngonten gitu. Tahun lalu masih setahun 2 tahun lah. Ketika saya balik ke tempat itu, saya lihat pertumbuhannya begini, dulu kok buahnya bagus. Bener kan? Itu menurut Ibu Badariah adalah pembuahan terlalu dini. Pembuahan minimum itu adalah 1 tahun. Gitu ya. Merusak rencana ya. Iya. Gagal total ya. Tuh. Jadi jangan terburu-buru membuahkan. Kita harus mempersiapkan dulu batangnya, akarnya gitu. Maka nanti masalah baru juga akan dilepas 1 tahun kemudian. Gitu. Dan bukan itu, karena kita juga harus seleksi. Ini varian yang dari Bu Badariah ini sama kasusnya sama ini, dari 11 varian. Bu Badariah punya banyak varian, tapi yang dibawakan tuh yang terpilih, yang terbagus. Jadi ada varian ini ya kan? Nggak boleh disebutin. Belum boleh karena pesan dari beliau. Jadi nanti kita sebutnya IDT series. IDT itu kan Indotei series gitu kan. Jadi nanti ini matangnya sempurna seperti ini dengan SOP yang dari Bu Badariah gitu kan. Nanti sebagus Bu Badariah enggak nih? Karena tadi memang ya kita dapat pengetahuan baru loh dari Bu Badariah. Ini bakal jadi beda banget dari apa yang selama ini diajarkan oleh para senior. Jadi nanti kita terapkan. Nanti saksikan di ini ya. Saya sendiri punya channel, nanti di Bang Aris juga nyarin, nanti kita kompak loh ya. Iya. Kalau di saya kan tadi kebetulan memori udah habis. Paling nanti saya kasih kesimpulan di akhirnya. Jadi videonya tadi kan durasinya cukup panjang. Gitu. Oke, jadi nanti kita kasih kesimpulan. Mungkin itu aja lah. Mungkin durasinya takut terlalu lama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalkan kalian suka, silakan like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian suka dengan varietas ini, mungkin nanti bisa langsung hubungi beliau, Aan. Nanti nomornya ada di atas atau di bawah sini. Silakan cari aja. Saya ingin karena masih dalam proses masih dalam proses masih dalam proses. Karena masih varian baru, Bang. Iya. Cuman saya salut dengan beliau, walaupun dia ada 11 varietas baru, dia tuh tidak mengeluarkan semua, hanya 3 varietas ini aja. Yang terpilih ini dulu. Ya karena ya rasa sama ini udah teruji lah. Yang jelas 3 ini paling genjah. Paling genjah. Oke, gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa nganggur hari ini, hijau kamu jalin silaturahmi. Salam pengangguran, salam penganggur. Halo. Dah.